Di dunia ada satu negara yang tenaga IT-nya itu banyak dan juga paling sering dicari. Kira-kira negara apa itu? Terus pantengin Opsiana Podcast. Halo semuanya, selamat datang kembali di Opsiana Podcast di Studi Kasus. Di Studi Kasus kali ini gue ingin membahas terkait tenaga kerja IT. Tapi bukan cuma terkait tenaga kerja IT-nya, tapi ngebahas negara produsen tenaga kerja IT-nya. Seperti yang gue bilang di awal tadi, ada satu negara yang tenaga kerja IT-nya itu banyak dan juga sering dicari oleh perusahaan-perusahaan global. Negara produsen tenaga kerja IT ini adalah negara India. Selain tenaga kerja IT yang berkualitas, ternyata perkembangan teknologi di India pun juga berkembang pesat. Kira-kira apa alasan yang menunggangi perkembangan dari India ini di bidang teknologi? Langsung aja kita bahas. Perlu diketahui ada dua fakta di sini terkait India dan teknologi, di mana perusahaan global itu membantu meleverage perkembangan teknologi India dengan merekrut talent-talent mereka, di mana estimasi tenaga kerja IT di India yang direkrut oleh perusahaan global itu mencapai 5 juta orang. Dan dalam 2 dekade ini terjadi pertumbuhan sebesar 14%, di mana India itu semakin banyak mengekspor talent IT-nya. Bahkan dalam estimasinya itu memberikan devisa negara sampai 254,5 miliar US dollar di tahun 2021-2022. Kedua fakta ini tentunya ditunjang oleh beberapa faktor, di mana dipecah menjadi dua, datang dari internal pemerintahan India itu sendiri, dan kedua dari sisi eksternal pemerintahan India. Kita bahas dari sisi internalnya dulu. Yang pertama, India itu sampai saat ini kan masih tergolong negara berkembang, di mana perkembangan yang cukup signifikan itu datang dari kelas menengah mereka. Ternyata untuk kelas menengah di India itu terjadi peningkatan pendapatan. Dan yang cukup menarik di sini ada satu kebiasaan dari kelas menengah ini, di mana mereka itu cukup aktif menggunakan teknologi. Bahkan middle class ini tergolong demanding untuk teknologi yang jauh lebih up to date, jauh lebih cepat, sehingga kebutuhan untuk teknologi yang jauh lebih mutakhir itu tetap ada. Tentunya untuk bisa menunjang keterpenuhan kebutuhan ini, dari pihak pemerintah itu menyediakan dana tambahan untuk R&D atau riset. Bahkan dana R&D ini meningkat 3 kali di antara tahun 2008 sampai 2018 dan terus meningkat sampai sekarang. Alasan kedua, ternyata India itu punya historikal yang lumayan dekat dengan teknologi. Di awal tadi gue bilang perkembangan ekspor tenaga kerja IT mereka itu dalam 2 dekade meningkat sebesar 14%. Tapi ternyata market share yang mereka miliki secara global itu mencapai 52% di dunia. Dan mereka itu menjadi salah satu negara yang diprefer oleh perusahaan-perusahaan global terkait tenaga kerja IT-nya. Dengan market share yang besar ini, tentunya mendatangkan devisa negara itu lumayan gede. Dengan data di tahun 2020, sebesar 8% GDP-nya India itu datang dari market IT. Bukan cuma itu, di tahun 2022, estimasi spending anggaran mereka terhadap bidang IT itu mencapai 98 miliar US dollar. Jadi bisa dibilang negara India itu lumayan fokus dalam pengembangan IT-nya. Lalu alasan ketiga adalah ada dukungan politik terhadap pengembangan teknologi. Tentunya kalau kita bicara terkait pemerintahan, kemudian kebijakannya, nggak bakalan jauh-jauh dengan yang namanya politik. Tapi menariknya di sini adalah untuk perkembangan teknologi di sini, dukungan politiknya itu cukup kuat, di mana banyak kebijakan yang berhubungan dengan pengembangan teknologi. Salah satu contoh yang di awal tadi dari segi anggarannya yang cukup besar, lalu juga ada kebijakan terkait intellectual property and technology transfer. Dimana kalau kita bicara terkait IP itu ada istilahnya hak paten, trademark, dan juga copyright atau hak cipta. Di sini didukung banget oleh pemerintahannya India. Perkembangannya cukup pesat di mana jumlah orang yang mendaftar itu juga terus meningkat. Contohnya itu untuk hak paten, di tahun 2021 itu ada sekitar 28.391 hak paten yang didaftarkan. Padahal di tahun 2015 hanya 6.326. Untuk trademarks itu di tahun 2021 mencapai 255.993 trademarks yang didaftarkan berbanding dengan 65.045 di tahun 2015. Dan untuk hak cipta di tahun 2021 itu ada 16.402 yang mendaftar berbanding
dengan tahun 2015 hanya 4.500. Jadi dari segi angka itu perkembangannya drastis banget. Lalu kebijakan teknologi transfernya juga menarik, di mana pemerintah India ini nggak mengkeep teknologi mereka itu untuk negara mereka sendiri, tapi mereka itu bersedia untuk sharing atau transfer terhadap pihak lain, asalkan dalam tanda kutip ada sesuatu yang masuk, ya palinglah dana investasi. Selain transfer teknologi dan juga IP, ada juga kebijakan terkait insentif terhadap produsen hardware di India. Dan itu cukup menarik perusahaan global untuk melakukan produksi di negara India juga. Itulah beberapa faktor internal kenapa perkembangan teknologi India itu cukup pesat di negaranya. Dan hal itu pun tidak luput juga datang dari faktor eksternal, yakni perusahaan-perusahaan global yang berani melakukan investasi di negara India, entah membuka pabrik atau mengambil talent-talentnya. Dan ternyata di sini ada beberapa pertimbangan mengapa perusahaan-perusahaan global itu memilih tenaga kerja IT di India ketimbang negara-negara lain. Alasan yang pertama tentunya dari segi cost itu jauh lebih rendah ketimbang negara-negara lain. Cost yang dimaksud ini tentunya cost dari segi gaji dan juga infrastruktur. Mengapa biayanya itu bisa lebih murah? Karena jumlah populasi di India itu cukup besar sehingga tenaga kerjanya itu juga banyak. Sedangkan lowongan pekerjaan itu nggak sebanyak dari jumlah populasinya. Dan hal itu membuat kompetisi yang cukup ketat di negara tersebut. Jadi salah satu strategi untuk bisa memenangkan kompetisi tersebut ya dengan menurunkan harganya. Karena market di Indianya itu sendiri udah murah, ketika masuk market global tentunya ya murah. Kemudian alasan kedua kenapa perusahaan global itu memilih India, karena lulusan IT mereka itu skillful. Kenapa bisa skillful? Karena tentunya hal ini didukung juga dari universitas mereka yang memiliki edukasi terkait skill teknikal yang cukup kuat. Bahkan lumayan banyak ya tokoh-tokoh terkenal, pemimpin perusahaan teknologi itu yang datang dari negara India, seperti CEO-nya Google, Sundar Pichai. Bahkan ya saking seriusnya India ini mengembangkan bidang IT di negaranya itu, produksi tenaga kerja IT mereka setiap tahunnya itu mencapai 1 juta tenaga kerja loh, 1 juta lulusan. Kalau dibandingin sama Indonesia per tahun 2021 itu masih sekitar 400.000 per tahun. Masih lumayan jauh itu. Kemudian alasan ketiga, karena penggunaan bahasa. Jadi untuk komunikasi dengan perusahaan global, tentunya bahasa yang digunakan adalah bahasa Inggris. Dan India itu menjadi negara kedua terbesar yang menggunakan bahasa Inggris atau English speaker-nya. Bahkan ya, kelancaran berbahasa Inggris mereka itu menjadi skill yang utama untuk bisa menjembatani antara skill mereka dan juga komunikasi mereka. Karena memang yang menjadi masalah di sini terkait tenaga kerja luar itu adalah dari segi komunikasi. Apabila tenaga kerja asing ini nggak bisa ngomong bahasa ibu atau native bahasa kita, bahasa kedua yang akan dipakai tentunya bahasa Inggris. Cuma banyak nih negara di Asia itu yang orang-orangnya itu dari segi skill sih pinter banget, jago banget, tapi dari segi komunikasi itu nggak lancar bahasa Inggrisnya. Sehingga justru itu menjadi masalah yang cukup besar dan hal itu dipikirkan oleh negara India. Lalu alasan keempat, karena tenaga kerjanya itu punya ketekunan yang tinggi dan itu alami ya. Hal ini juga dipengaruhi karena kompetitif yang cukup ketat di negara mereka, sehingga tenaga kerjanya itu harus bekerja keras dan juga harus optimis dalam mengejar karir mereka. Bahkan untuk tenaga kerjanya itu sebelum bisa bekerja sebagai tenaga kerja IT, mereka itu kan harus masuk ke universitas engineer mereka. Yang ternyata untuk bisa masuk ke universitas tersebut, tingkat kesulitannya itu lebih sulit daripada tesnya Harvard. Tentunya balik lagi tingkat kesulitan ini karena jumlah populasi yang besar sehingga mereka itu benar-benar pengen menseleksi orang-orang yang berkualitas banget untuk bisa belajar di universitas tersebut. Jadi ketika mereka lulus itu udah pasti berkualitas. Karena dari awal masuknya aja udah dipastikan berkualitas, tinggal diasah aja. Jadi itulah beberapa alasan atau beberapa faktor mengapa India itu menjadi negara produsen tenaga kerja IT yang paling banyak dan paling dicari di dunia. Menurut teman-teman bagaimana? Kalau gue secara pribadi yang memang kerjanya itu di bidang teknologi, harus gue akui bahwa orang India itu lumayan banyak menguasai teknologi. Kalau kalian cari referensi terkait IT itu tentunya banyak yang keluar itu dari India. Kalau kalian nyari vendor IT dari luar negeri, kebanyakan juga dari India.
Jadi gue sebagai orang yang bekerja di bidang IT cukup relate dengan fakta-fakta di episode kali ini. Well, semoga studi kasus kali ini bermanfaat buat teman-teman semua dan bisa memberikan referensi kepada teman-teman semua tentang perkembangan teknologi di dunia, di mana memang sekarang ini dikuasai oleh India. Semoga kedepannya Indonesia juga bisa menjadi salah satu produsen tenaga kerja IT yang cukup berkualitas di dunia juga. Karena menurut gue Indonesia itu juga lumayan berkualitas orang-orangnya, cuma kurang gaung aja nih. Ya semoga Indonesia bisa segera bersaing lah dari segi tenaga kerja dengan negara seperti India ini ke depannya. Dan semoga dalam waktu yang gak begitu lama. By the way teman-teman, jangan lupa follow Instagram dan juga akun TikTok Opsiana Podcast di @opsianamedia. Karena di sana akan ada konten-konten menarik dan juga yang bermanfaat buat teman-teman semuanya. Dan juga kalian akan mendapatkan update dari Opsiana Podcast kalau nantinya ada episode terbaru yang rilis. So, jangan sampai teman-teman ketinggalan sama update-nya. Dan terakhir, jangan lupa juga untuk follow atau subscribe Opsiana Podcast di platform kesayangan teman-teman. Dan nantikan konten-konten menarik dari Opsiana Podcast nantinya di sana. Oke, gua rasa itu aja. Thank you buat teman-teman yang sudah mendengarkan. See you next time di episode Opsiana Podcast lainnya.